Hari ini akan dipandu oleh Kak Berkat, Bang Berkat untuk ibadah kita ya. Tapi sebelum kita ibadah, kita mulai. Mari sama-sama yuk kita doa. Ikutin doa Kak Berkat. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Sertai Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, yuk kita naikkan satu pujian yuk tentang binatang-binatang. Ada anak monyet, ada anak cacing, dan kita anak Tuhan. Mari yuk sama-sama kita nyanyi ya. Ini dia pujiannya. 3, 2, 1. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang sabar, itu anak Panjang sabar, itu anak Tuhan. Wah, anak Tuhan panjang sabar. Karena kesabaran itu adalah salah satu sifat Tuhan Yesus. Dari lagu ini kita belajar tentang kesabaran. Hari ini kita juga belajar satu hal lain. Mau nggak? Mau dong. Masa enggak? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu suka menolong. Dia suka membantu orang. Dan kita akan belajar dari cerita Tuhan Yesus ketika dia membuat seorang lumpuh bisa berjalan.
Wow, mau tahu, mau tahu, mau tahu? Oke, sekarang semua lipat lagi tangannya, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita saksikan tentang bagaimana Yesus menolong orang dengan menyembuhkan orang lumpuh. Mari kita menyaksikan dan belajar dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalan. Dari lagu ini kita belajar tentang kesabaran. Tapi anak-anak, hari ini kita juga belajar satu hal lain. Mau nggak? Mau dong. Masa enggak? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu suka menolong. Dia suka membantu orang. Dan kita akan belajar dari cerita Tuhan Yesus ketika dia membuat seorang lumpuh bisa berjalan. Wow, mau tahu, mau tahu, mau tahu? Oke, sekarang semua lipat lagi tangannya, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita saksikan tentang bagaimana Yesus menolong orang dengan menyembuhkan orang lumpuh. Mari kita menyaksikan dan belajar dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Maka para penguasa Yahudi berkata pada pria yang sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu." Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu? Tetapi orang yang sembuh itu tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab di situ banyak sekali orang, dan Yesus menghilang di sana. Kemudian, Yesus berjumpa dengannya di rumah Tuhan. Kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk. Lalu orang itu pergi dan memberitahu para penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya.